على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa tanbihat berhubungan dengan pembatal Islam yang kelima. Di antara tanbihat tersebut apa, Abdullah? Tidak melazimkan seseorang yang berbuat kemaksiatan atau dosa besar itu dia membenci apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Nah, tidak ada kelaziman, karena terkadang seorang melakukan dosa besar karena hawa nafsu, karena malas, karena syahwah, karena ujub dan seterusnya. Taib, tanbih yang berikutnya apa, Abdurrahman? Nah, tanbih yang sebelumnya bukanlah dimaksudkan meremehkan kemaksiatan atau bermudah-mudahan dalam kemaksiatan, akan tapi yang dimaksudkan adalah untuk memberikan peringatan bahwasanya masalah pengkafiran itu masalah yang berbahaya, sehingga seseorang tidak boleh sembarangan setiap menemukan pelaku dosa besar langsung dikafirkan. Juga agar seseorang tidak ujub dan tertipu dengan dirinya ketika melihat orang-orang yang melakukan dosa langsung merendahkannya. Nah, padahal terkadang seseorang terjatuh di dalam suatu dosa, ikhwanillah, ini bisa menjadi sebab keselamatan dia ketika dia bertobat darinya, kemudian timbul rasa takut dengan sebabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Setelah pensyarah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dan husnul khatimah, serta tidak berbuat syamatah. Siapa yang hafal hadisnya kemarin tentang syamatah? Hadis siapa? Hendak ya Dzulqarnain. Hadis Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi, dan datang secara sharih bahwasanya Wathilah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Mu'jam Ibn al-Arabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhirish syamatah li akhika, la tudhirish syamatah li akhika faya'afiyahu Allahu wa yabtalik. Jangan engkau perlihatkan syamatah, ejekan terhadap saudaramu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia, kemudian
Allah malah mengujimu, yaitu menimpakan cobaan untukmu. Pada semua keadaan ikhwanifillah, hendaknya seorang menjauhi syamatah. Nah, syamatah termasuk sifat yang buruk, munculnya dari ghurur, ketertipuan terhadap diri sendiri dan perendahan orang lain. Syamatah tidaklah mengakibatkan kecuali kerugian bagi orang yang melakukannya. Walaupun ikhwanifillah, terhadap orang-orang yang kita benci, jauhi untuk bersikap syamatah. Rasulullah SAW ketika musuhnya, seperti misalnya kisah Suraqah yang mengejar Rasulullah SAW kemudian terjerembab, Rasulullah tidak bersikap syamatah. Ya, kalau kita ya kaos, ya, rasakan tuh, dah ngejar-ngejar terjerembab. Tapi Rasulullah SAW malah menolongnya dan kedepankan sifat rahmat afanillah yang diiringi dengan harapan untuk bisa mengambil hati orang-orang yang diberi pertolongan sehingga bisa menerima dakwah dan seterusnya. Terutama para talabatul ilm, para da'i ilallah, jauhi sifat syamatah kepada pelaku kemaksiatan, kedepankan sifat rahmat, karena ini sangat bermanfaat. Tidaklah Rasulullah SAW diutus kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting karena kemanfaatan lebih banyak. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, thumma innahu la yakhfa anna mu'taqada ahli sunnati wal jama'ati anna al-'asiya wa murtaqibal kabirati la yukaffar. Kemudian sesungguhnya merupakan perkara yang tidak tersembunyi, berarti perkara yang jelas, bahwasanya akidah ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan pelaku-pelaku dosa besar. Keyakinan mereka apa? Annal 'asiya wa murtaqibal kabirati la yukaffar, bahwa pelaku kemaksiatan atau pelaku dosa-dosa besar tidaklah dikafirkan. Wala yuqalu innahu bimanzilatin bainal islami wal kufri. Tidak pula dikatakan kepada pelaku dosa besar dan pelaku kemaksiatan bahwa dia itu berada di suatu tempat antara keislaman dan kekufuran. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya min aqwali ahli bidah, dari perkataan-perkataan ahlul bidah. Di sini isyarat untuk membantah dua golongan utama ikhwanifillah yang menyimpang dalam permasalahan mensikapi para pelaku dosa besar. Tentunya dosa besar di bawah kesyirikan dan kekufuran. Karena syirik termasuk dosa besar, ya, sebesar-besarnya dosa. Tapi apabila disebutkan secara mutlak ikhwanifillah al-kabirah, yang dimaksud adalah dosa besar di bawah kesyirikan. Nah, di sana ada dua golongan utama yang menyimpang, yang menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar dan pelaku maksiat itu kafir, yaitu orang-orang Khawarij, ini yang disebutkan pertama. Kemudian yang kedua orang-orang Mu'tazilah, yang dibantah dengan perkataan kedua, wala yuqalu innahu bimanzilatin bainal islami wal kufri. Ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij jelas mereka menghukumi di dunia pelaku dosa besar itu kafir. Sedangkan orang Mu'tazilah mereka tidak berani untuk menetapkan dengan tegas, akhirnya membuat kebid'ahan baru.
yaitu di dunia mereka manzilah bainal islami wal kufri, berada di suatu tempat ya antara keislaman dan kekafiran, atau dengan istilah yang lebih masyhur manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat, yang enggak muslim, enggak kafir. Tapi anehnya akhwani fillah, mereka sama antara Khawarij dan Mu'tazilah dari sisi hukum di akhirat. Hukum di akhirat mereka menetapkan kalau pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Jadi hasil akhirnya sama akhwani fillah antara Khawarij dan Mu'tazilah tentang hukum pelaku dosa besar di akhirat. Lalu bagaimana keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini? Pengarang mengatakan bal yaqulun huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi au mu'minun naqisul iman. Bahkan ahli sunnati wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin bi imani, dia seorang yang beriman dengan keimanannya, fasikun bi kabiratihi, dan fasik dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Nah, jadi ada keimanan padanya, tapi juga ada kefasikan dikarenakan dosa besar yang dia lakukan. Atau dengan ibarat yang lebih mudah, bahwasanya orang yang seperti itu hukumnya mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang imannya kurang. Karena iman bertambah dan berkurang. Nah, dan terus-menerus bisa berkurang ikhwanifillah sampai hilang. Maka berhati-hati, jangan sampai keimanan itu senantiasa berkurang. Adapun terkadang berkurang, kemudian segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, ini sesuatu yang seorang muslim tidak bisa mengingkari, mesti terjadi pada dirinya. Kama fil aqidah al-wasithiyah wa nahwiha, sebagaimana hal ini disebutkan dalam al-aqidah al-wasithiyah dan yang semisalnya. Balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan selain menetapkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar masih dalam lingkup keimanan walaupun dia imannya berkurang, keimanan ukhuwah imaniyah juga tetap ada bersamaan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi mereka tetap saudara-saudara kita seiman. Oleh karena itulah sebagai bentuk ukhuwah ya menasihati orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan nasihat ikhwanifillah intinya yaitu berusaha agar bagaimana dia bisa menerima nasihat, karena sebagai bentuk usaha agar dia menjadi baik. Jadi tempuh jalan yang terbaik. Terkadang seseorang menempuh nasihat ikhwanifillah tapi untuk menunjukkan keutamaan dia, keutamaan dirinya sendiri, dan merendahkan yang dinasihati. Dan ini jarang untuk bisa diterima. Nah, ukhuwah imaniyah tetap ada bersamaan dengan adanya kemaksiatan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, ya apabila dua golongan dari kalangan orang-orang beriman ini saling berperang, ini perbuatan maksiat ikhwanifillah, iqtatalu, mesti salah satunya ini ya salah. Maka bersamaan dengan adanya kemaksiatan yang mereka lakukan, tetap dikatakan ya kaum mukminin dan ukhuwah. Qala wa sahibul ma'asi in mata ala tauhid wa lam yatub min dhunubihi fa huwa tahta al-masyiah. In syaa Allahu 'adzabahu bi'adlihi ala qadri dhunubihi wa in syaa 'afa 'anhu wa lam yu'adzibhu.
walakin ma'aluhu sawa. Baik, walakin ma'aluhu sawa'un 'udziba aw lam yu'adzab ilal jannah. Wala yukhalladu fin nari muwahhidun albattah fatanabbah. Kemudian pada paragraf berikutnya beliau menjelaskan juga perkara yang penting di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya pelaku kemaksiatan yang dimaksud maksiat yang di bawah syirik. Para pelaku kemaksiatan apabila dia mati ala tauhid, di atas tauhid, ini juga penjelas bahwasanya kemaksiatan yang dimaksud selain kesyirikan. Karena kalau melakukan kemaksiatan berupa kesyirikan, ya dia tidak di atas tauhid, jelas. Pelaku kemaksiatan apabila mati di atas tauhid, walam yatub min dzunubih, dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa-dosanya, bagaimana hukumnya? Adapun di dunia telah dijelaskan tadi hukumnya bagaimana, Abu Mujahid. Pelaku kemaksiatan di dunia mukmin naqisul iman, dan termasuk masih saudara kita, saudara seiman. Dan yang seperti ini butuh untuk terus-menerus dinasihati. Nah, adapun di akhirat bagaimana apabila mati belum bertobat? Fahuwa tahtal masyiah, maka dia itu berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu 'adzabahu bi'adlihi 'ala qadri dzunubi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengadabnya dengan keadilannya sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Dan ini ibarat yang bagus, ikhwanillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba-hambanya itu bi'adli, dengan keadilannya. Jadi tidak akan pernah Allah mengadab yang lebih dari kadar dosa yang dilakukan oleh hamba. Tidak akan mungkin. Bahkan kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dan rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengadab hamba yang berdosa tadi dengan keadilannya, sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Wala yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walaupun seberat dzarrah. Wa in syaa'a 'afa 'anhu wa lam yu'adzibhu. Dan apabila Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan tidak akan mengadabnya. Dan ini bifadli, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bi'adli, yang kedua bifadli, dengan keutamaan yang Allah berikan. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak mengadab sebagian hambanya yang sebenarnya pantas untuk diadab, tapi Allah maafkan. Dan yang seperti ini ikhwanifillah bukan termasuk pengingkaran terhadap janji. Jangan sampai seorang keliru sebagaimana keliru sebagian dari ahlul bidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mengampuni sebagian hamba-hamba yang terjatuh di dalam dosa besar, ini berarti Allah mengingkari janjinya. Karena Allah telah menetapkan ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa itu. Ini pemahaman yang keliru. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan mengingkari janjinya ketika memberikan pemaafan. Bahkan ini merupakan apa? Sebagai bentuk keutamaan Allah. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya hamba itu mendapatkan azab, tapi karena kepemurahan Allah, Allah ampuni. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat. Berbeda dengan masalah apa? Janji berupa pahala. Kalau janji berupa pahala ini mesti
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, bahkan memberikan tambahan, melipat gandakan ya amalan-amalan hamba yang dilakukan di dunia. Ini harus kita pahami antara adil dan fadl. Nah, adil yaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdosa, dan fadl keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk diberi pemaafan dan juga untuk diberi pahala yang setimpal. Nah, orang-orang yang apabila Allah kehendaki untuk dimaafkan, tidak diadab. Walakin ma'aluhu sawa'un 'udziba aw lam yu'adzab ilal jannah. Akan tetapi tempat kembalinya, baik itu dia diadab ataupun tidak diadab, adalah sama, yaitu surga. Jadi setiap orang-orang yang mati di atas tauhid mesti tempat kembalinya surga, ikhwanillah, walaupun diadab terlebih dahulu. Dan tentunya ini bukan perkara yang ringan. Seorang hendaknya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Karena sungguh siapa yang tahan untuk di neraka sehari saja? Kalau dengan satu celupan saja semuanya sudah terlupakan. Semua nikmat-nikmat di dunia yang pernah dirasakan dengan satu celupan di neraka lupa semua. Apalagi lebih dari itu, sehari, 2 hari, ya, apalagi bertahun-tahun, wal'iyadu billahi min rabbil alamin. Wala yukhalladu fin nari muwahhidun albattah. Dan tidak akan dikekalkan di dalam neraka seorang muwahhid pun. Tidak ada seorang muwahhid pun yang kekal di dalam neraka. Fatanabbah, maka hendaknya demikian ini diperhatikan. Qala wal maqsudu anna man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun walau kana 'amilan bima abghadahu. Kemudian setelah memberikan tanbih ya, pada beberapa paragraf yang kita baca tadi, ikhwanillah, semuanya tanbih berhubungan dengan masalah dosa-dosa besar ya. Karena apa? Karena jangan sampai dipahami setiap orang yang melakukan dosa besar dikatakan membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah. Tidak mesti. Namun ya, kalau siapa saja membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, dikarenakan itu datang dari beliau, dikarenakan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kafir. Oleh karena itulah diterangkan dan ditegaskan kembali, wal maqsudu anna man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafir. Dan maksudnya bahwasanya siapa saja yang membenci sesuatu dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka sesungguhnya dia kafir. Walau kana 'amilan bima abghadha, walaupun dia mengamalkan sesuatu yang dia benci tersebut. Fa hadzal naqidu mukhawifun jidda. Dan pembatal Islam ini sangat menakutkan, sangat mengerikan, karena hubungannya dengan masalah hati. Terlebih lagi pada zaman sekarang di mana syariat Islam, ikhwanillah, dibuat oleh orang-orang kufar seakan-akan merupakan syariat yang mengerikan, sehingga banyak muslim sendiri fobi, sehingga muncul generasi-generasi Islamofobia, generasi Islam yang takut terhadap Islam. Ini banyak. Sampai-sampai mereka mengistilahkan dengan Islam Nusantara dan Islam Arab, Islam radikal dan seterusnya. Dan butuh bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dari berbagai macam seruan dan syubhat-syubhat yang menggelincirkan dari shiratal mustaqim. Fayajibu 'alal muslimin nasihi li nafsihi al-hadara minhu. Maka wajib atas seorang muslim yang dia menasihati untuk dirinya sendiri berhati-hati dari pembatal Islam ini. Al-hadaru sebagai fa'il dari yajib. Fayajibu 'alal muslimin nasihi li nafsihi al-hadaru minhu.
Maka wajib atas seorang muslim yang menasihati dirinya sendiri, ya, berhati-hati dari pembatal Islam ini. Wa an yufattisha nafsahu madama ala qaidil hayah. Ini penting. Dan hendaknya senantiasa dia yufattish, yaitu terus-menerus meneliti dirinya. Ya, taftish, ya, fattasha yufattishu taftishan, yaitu meneliti, ngecek, dicek terus dirinya. Selama dia masih berada, ya, di kehidupan ini. Selama nyawa masih ada, ikhwanillah, selama kita masih hidup, hendaknya terus-menerus mengecek diri kita. Jangan sampai ada satu kebencian pun terhadap apa-apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Kalau memang kita tidak mampu melakukannya, jangan sampai membenci. Ini penting. Kita melihat orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah lebih kokoh. Nah, jangan sampai kita membencinya. Qabla an ya'tiyahul ajal, sebelum datang kepadanya ajal yang mesti akan menghampiri setiap orang. Fala yanfa'uhu hina idzin nadam, sehingga tidaklah bermanfaat baginya ketika itu penyesalan. Tidak akan bermanfaat kalau ajal sudah menjemput. Fa nas'alullaha lana walil muslimin as-salamah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri-diri kita sendiri dan untuk kaum muslimin secara umum keselamatan. Nah, ini pembatal Islam yang kelima, ikhwan fillah, penting dan memang sangat menakutkan, ikhwan fillah, karena manusia telah kita lewati, ya, ada kebencian yang sifatnya tabi'i. Karena tidak mampu biasanya muncul kebencian. Karena malas biasanya muncul kebencian. Nah, kalau kebencian tabi'i ini terus-menerus dia tidak menghilangkannya, kemudian dia berusaha mengusir kebencian tersebut, khawatir jatuh nanti dalam kebencian yang dikatakan kebencian syar'i, sehingga dia terjatuh dalam kekufuran wal a'yadu billah.